Shalom Aleichem, bersama Masyah. Di nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, hari ini saya sangat bersyukur kepada Sang Tritunggal Maha Kudus bisa berjumpa lagi dengan keluarga saya di komunitas Jana Suci Petrus Semarang dalam kondisi yang sudah sehat setelah 2 minggu yang lalu sakit. Dan terima kasih untuk semua dukungan doanya Bapak Ibu Saudaraku. Oleh karena doa-doa Bapak Ibu Saudara, Tuhan memberikan kesembuhan dan pemulihan, sehingga pada pagi hari ini saya bisa berdiri dan bisa melayani kita semua. Puji nama Tuhan. Saya berharap Bapak Ibu Saudara juga dalam kondisi yang sehat, yang semangat di dalam mengiring Tuhan Yesus Kristus melalui gerejanya yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sangat berbahagia kita pada hari ini bisa kembali berkumpul di dalam ibadah tipika. Ya, Bapak Ibu Saudara, yang lalu Mas Basilius juga sudah menyampaikan melalui grup kita, grup umum, bahwa kita tidak boleh meremehkan yang namanya roti antidoron, ya, yang nanti juga akan Bapak Ibu terima. Karena roti itu adalah bagian dari amnos atau roti yang dikonsekrasi di dalam perjamuan suci. Dan roti itu adalah sebagai penyalur rahmat perjamuan suci bagi komunitas-komunitas ortodoks yang belum punya paroki, belum punya imam paroki. Apakah kita sudah punya imam paroki, Bapak Ibu? Belum. Kita terus mendoakannya. Dan kita juga berharap kiranya Tuhan boleh menolong sehingga kita bisa memiliki gedung paroki. Meskipun gereja itu, Bapak Ibu, bukanlah bangunan, melainkan diri kita adalah gereja. Oleh karena itu, di dalam doa Bapa kami, kita berdoa, berikanlah kami hari ini makanan kami yang secukupnya. Kata makanan di situ dari bahasa Yunani artos, yang artinya roti. Apa yang dimaksud? Berikanlah kami roti hari ini yang secukupnya. Roti yang dimaksud adalah tubuh Kristus itu sendiri, yang pada hari ini akan kita terima melalui antidoron. Meskipun antidoron itu bukan amnos, ya, beda Bapak Ibu. Tetapi antidoron adalah roti berkat yang diambil dari bagian amnos menjadi penyalur rahmat. Nah, seperti kondisi-kondisi misalkan komunitas-komunitas yang di luar pulau, di Kalimantan, di Papua sana, yang belum ada imam, bahkan untuk bisa mendapatkan roti antidoron pun mungkin memerlukan biaya yang tinggi, Bapak Ibu. Kalau komunitas di Papua itu kan ada komunitas ortodoks Jana Suci Daniel di Manokwari. Kalau komunitas sana membutuhkan antidoron, maka perlu dikirim, mungkin dari Jawa, dikirim ke Papua. Nah, kita bersyukur Bapak Ibu Saudara, di komunitas kita di Semarang, kita memiliki antidoron yang telah diberkati dan tidak banyak biaya keluar untuk mendatangkan antidoron bagi komunitas kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, mari semangat di dalam ibadah tipika. Meskipun kita tidak dapat berliturgi terus setiap minggu, tetapi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, jangan berkecil hati. Tuhan hadir, ya kan? Di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, kata Tuhan dalam Injil Matius, aku ada di tengah-tengah mereka. Dan setiap kali kita ibadah tipika lebih dari 2 orang. Ya, seperti 2 minggu yang lalu, ya, ketika saya sakit, Mas Ken menolong saya menjaga. Kemudian kalau tidak salah Pak Yosef sekeluarga juga tidak hadir. Ada pentas seni, ya, untuk Arka dan Dela. Lalu keluarga Pak Herman, omnya meninggal kalau saya tidak salah ingat. Ibadah tipika di tempat ini, di rumah Pak Arif. Yang datang hanya Pak Sindu sama Pak Untung dan keluarga Pak Arif tentunya. Apakah Tuhan tidak hadir di situ, Bapak Ibu Saudara? Sesuai janji firman Tuhan dalam Injil Matius tadi, di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, kata Tuhan, aku hadir di situ. Itu Tuhan kita sendiri yang berfirman.
Oleh karena itu, tetaplah bersukacita dan tetaplah beribadah tipika di komunitas kita. Ya, dimanapun dan berapapun yang hadir, sejauh kita masih sehat, mampu untuk datang, datanglah. Dan tidak ada halangan yang menghalangi, datanglah. Kalau saya sehat, saya pasti datang, Bapak Ibu Saudara. Tapi waktu itu sangat lemah, ya, dan saya tidak mau lagi sakit kemarin, sangat-sangat tidak enak. Oleh karena itu, pembacaan kita pada hari ini dalam Injil Matius pasal yang keempat ayat 18-23 adalah kisah mengenai Kristus memanggil murid-murid yang pertama. Ya, murid-murid yang pertama. Bapak Ibu Saudara, murid-murid pertama Tuhan hanyalah 4 orang. Hanya 4 orang. Simon Petrus, Andreas, Yakobus, dan Yohanes. Hanya 4 orang, sedikit. Itu murid-murid pertamanya. Sudah itu Bapak Ibu, murid-murid ini bukan jebolan dari STT, bukan jebolan dari sekolah teologi ataupun sekolah filsafat Yunani pada waktu itu. Ya. Mereka adalah nelayan. Yang notabene pada masa itu mereka adalah orang-orang yang tidak berpendidikan, tidak memiliki pengetahuan knowledge tentang teologi yang luar biasa. Mereka hanya umat awam, mereka hanya umat Yahudi biasa yang tidak memiliki rabi atau guru pada masa itu. Jadi mereka adalah nelayan yang, kalau di dalam kelas sosial masyarakat Yahudi kala itu, masyarakat yang terpinggirkan. Dan Tuhan justru memilih 4 orang ini. Kenapa Tuhan tidak memilih orang-orang muridnya Rabi A atau Rabi B menjadi muridnya? Tetapi justru Kristus Tuhan kita memanggil 4 nelayan menjadi muridnya, menjadi murid-murid pertamanya. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, pada waktu itu Tuhan tidak menuntut pengetahuan yang sempurna tentang pengertian Mesias, ya, tentang Kristus. Orang-orang Yahudi pada masa itu menantikan Mesias. Apakah 4 orang ini memiliki pengertian Mesias atau Kristus dengan baik dan benar? Mungkin kalau kita tanya ke anak Daniel pengertian Kristus, dia akan dapat menjawab artinya. Tetapi apakah Simon Petrus, Andreas, Yakobus, dan Yohanes pada masa mereka menjadi nelayan tidak memiliki pengetahuan yang sempurna tentang Mesias atau Kristus? Tidak tahu. Tuhan tidak menuntut pengertian yang sempurna itu. Tetapi yang Tuhan minta kepada para murid ini adalah meninggalkan kehidupan lama mereka dan mulai mengambil langkah pertama untuk mengikut Tuhan. Ya kan? Tuhan berkata, "Mari, ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikut dia. Itu yang Tuhan minta. Tuhan tidak minta, kamu tahu enggak pengertian Mesias itu apa? Kamu paham enggak artinya Tritunggal itu apa? Teosis itu apa? Kamu hafal enggak pengakuan iman Nikea? Tuhan tidak tanya itu kepada para murid pertama. Tetapi yang Tuhan minta hanya, ikutlah aku. Dan tinggalkan segala kehidupan lama, pekerjaanmu, bahkan keluargamu. Merupakan berkat, Bapak Ibu, sekaligus challenge atau tantangan untuk mengikut Tuhan pada masa itu. Dengan perasaan yang kuat dan jelas tentang apa yang Tuhan ingin supaya kita lakukan di dalam hidup kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, berkat mengikut Tuhan sekaligus saya katakan tantangan. Karena para nelayan ini, Simon Petrus, Andreas, Yakobus, dan Yohanes, dia dituntut oleh Tuhan mengikut Tuhan dengan melepas pekerjaan dan keluarganya. Supaya apa? Setiap hari sampai nanti Tuhan mati dan bangkit serta naik ke sorga, para murid ini tetap bersama dengan Tuhan kemanapun Tuhan pergi mengajar dan berkeliling. Di ayat 23, Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Yesus disertai dan ditemani oleh Simon Petrus, Andreas, Yakobus, dan Yohanes. 4 orang itu.
kelompok yang sangat kecil. Dan kalau Simon Petrus dan kawan-kawan ini masih ngurusin pekerjaannya sebagai nelayan, masih harus memikirkan menghidupi istrinya. Simon Petrus punya istri ya Bapak Ibu. Kemudian Yakobus dan Yohanes juga harus membantu ayahnya Zebedeus untuk bekerja nelayan. Mereka tidak akan punya waktu untuk berjalan bersama dengan Tuhan, mengajar, menemani Tuhan berkhotbah, berkeliling. Ini suatu tantangan Bapak Ibu Saudara. Mereka apa tidak punya kebutuhan? Punya. Kita pun sampai hari ini tetap harus bekerja supaya memenuhi kebutuhan kita. Tetapi Tuhan dengan jelas, ikutlah aku. Nah Bapak Ibu Saudara, berapa banyak orang suci yang mati sebagai martir karena mempertahankan imannya kepada Kristus. Bahkan untuk mengambil langkah kecil menuju kehidupan yang suci ini, kita pun perlu berjuang, ya, perlu perjuangan, kegigihan serta kemauan untuk menanggung segala ketegangan di dalam jiwa kita sendiri dan biasanya juga ketegangan antar sesama kita. Oleh karena itu, setelah masa Pentakosta, kita berpuasa yang namanya puasa para rasul. Dan bacaan minggu kedua Pentakosta ini adalah mengenai dipanggilnya rasul-rasul pertama. Kenapa Bapak Ibu? Supaya kita belajar kepada para murid, menjadi murid Tuhan, pengikut Tuhan yang berani dan efektif menjadi penjalan manusia. Konsekuensinya apa Bapak Ibu menjadi pengikut Tuhan? Konsekuensinya adalah kita harus memikul salib, kita harus menderita, dan kita akan menghadapi kesulitan dan bahkan mungkin Tuhan menganugerahkan kepada kita mati sebagai martir. Apa ada yang bercita-cita mati menjadi martir Bapak Ibu di sini? Itu cita-cita yang sangat mulia. Tetapi biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Dan biarlah kita tetap setia sampai akhir hidup kita memegang iman kita kepada Kristus. Bapak Ibu, saya ingatkan bahwa Tuhan tidak memanggil kita, murid-murid Tuhan yang pada hari ini hadir di tempat ini, kepada kehidupan yang enak, yang nyaman, ya, kehidupan yang mudah, atau karena kita adalah anak-anak Allah, melalui baptisan dan krisma, lalu diberi hak istimewa untuk menjalani kehidupan di bumi ini dengan damai, dengan kekayaan, dengan kelimpahan materi. Tidak. Tuhan tidak memanggil untuk itu. Tetapi apa? Tuhan memanggil kita kepada kehidupan yang justru sangat menuntut adanya pengorbanan demi kerajaan sorga. Para murid ini, 4 murid mula-mula, Simon Petrus, Andreas, Yakobus, dan Yohanes tidak dipanggil untuk kehidupan yang enak. Justru mereka dipanggil untuk menemani Tuhan, berjalan ke sana ke sini, berkhotbah demi kerajaan Allah. Bahkan setelah Kristus naik ke sorga, mereka menjadi efektif dengan dipenuhi Roh Kudus. Mereka pun menanggung segala penderitaan demi nama Tuhan. Itu yang Tuhan panggil dalam hidup kita Bapak Ibu Saudara. Apakah saya dan saudara siap untuk kehidupan itu? Terlebih orang-orang seperti saya yang terpanggil menjadi pelayan di dalam gerejanya. Santo Sergius dari Radones berkata, kalau engkau dipanggil untuk melayani Tuhan, maka persiapkanlah dirimu bukan untuk kenyamanan, bukan untuk hal yang enak, melainkan untuk berpuasa, untuk menanggung penderitaan, untuk banyak berdoa dan menangis. Itu tantangan sekaligus berkat, Bapak Ibu Saudara. Ya, oleh karena itu, siapapun kita pada hari ini, satu-satunya pertanyaan yang perlu kita jawab di dalam diri kita masing-masing adalah bagaimana kita akan menanggapi Tuhan ketika Tuhan berkata kepada kita masing-masing hari ini, mari ikutlah aku. Kita tidak perlu mungkin meninggalkan pekerjaan kita seperti para murid pertama ini. Tetapi yang perlu kita tinggalkan adalah, maksudnya adalah kehidupan lama. Ya, kehidupan lama kita, kehidupan berdosa kita yang lama itu yang berusaha kita tinggalkan. Yang selalu orang Jawa mengatakan nyerimpeti itu loh yang harus ditinggalkan dalam kehidupan ini.
kehidupan lama, karakter lama, sifat-sifat dosa yang ada di dalam diri kita masing-masing itu yang perlu kita berusaha untuk tinggalkan. Dengan kita meninggalkan itu, maka kita dapat dengan bebas berjalan mengikut Tuhan. Kemanapun Tuhan pergi, kita ikuti. Apapun yang Tuhan kehendaki, kita turuti supaya kehendak Tuhan terjadi dalam kehidupan kita masing-masing. Mari ikutlah aku, kata Tuhan. Dan Tuhan tidak membutuhkan pengetahuan teologi yang luar biasa. Tetapi yang Tuhan mau adalah hati yang mau merespon perkataan Tuhan. Mari ikutlah aku. Responi itu Bapak Ibu Saudara dengan kita tinggalkan kehidupan dan sifat-sifat lama kita. Maka pada nanti di masa kehidupan yang akan datang, saudara dan saya akan menerima upah. Seperti pertanyaan Petrus di dalam Injil. Kami telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Engkau. Apa yang kami peroleh? Tanya Petrus kepada Tuhan. Tuhan berfirman, jikalau karena aku, mereka yang harus meninggalkan ayahnya, ibunya, istrinya, anaknya, ladangnya, pekerjaannya, maka dia akan memperoleh 100 kali lipat di kehidupan yang akan datang. Bapak Ibu Saudara. Dan Tuhan juga pernah berkata kepada orang muda yang kaya, aku telah melakukan segala hukum Taurat, apalagi yang masih kurang? Tanya pemuda kaya kepada Tuhan. Tuhan menjawab, kalau engkau hendak sempurna, jualah segala milikmu, bagikan kepada orang miskin, lalu datanglah kemari dan ikutlah aku. Tetapi pemuda kaya ini mendengar jawaban itu menjadi kecewa. Dia pergi menjauh dari Tuhan. Dan Bapak Ibu, Santo Antonius Agung ketika mendengar perkataan firman itu, dia benar-benar melakukannya. Dia benar-benar menjual hartanya, lalu dia pergi ke padang gurun untuk menjadi seorang rahib. Dan akhirnya dia menjadi orang suci. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita tinggalkan segala kehidupan lama. Saya tidak menyuruh Bapak Ibu Saudara untuk resign dari pekerjaan, tidak. Tetapi yang dimaksud adalah tinggalkan kehidupan lama. Resign dari perusahaan lama, yaitu perusahaan yang dipimpin oleh si jahat. Di mana kita dahulu menjadi budak dosa. Tinggalkan itu. Saya dan saudara sama-sama berjuang. Dan saling menguatkan satu sama lain. Coba Bapak Ibu sekarang lihat kanan kirimu, depan belakangmu. Wajah-wajah saudaramu yang ganteng dan cantik. Yang perlu saling menguatkan, saling menasehati. Sebagai satu anggota keluarga kerajaan Allah di Gereja Ortodoks Indonesia Jalan Suci Petrus Semarang. Ya, biarlah kehidupan kita boleh menyenangkan Allah, dan melalui doa dari Sang Theotokos Suci, kiranya kita dimampukan bertahan sampai akhir mengikut Tuhan. Amin. Kemuliaan bagi Sang Bapa, Sang Putra, serta Sang Roh Kudus sekarang dan selalu sepanjang segala abad. Amin.